di Pelabuhan Gilimanuk. Pagi ini di sebuah penyeberangan di selat yang membelah antara Pulau Bali dan Pulau Jawa, seorang pemudik cowok tengah mengantri macet-macetan di jalur motor menuju pelabuhan karena hendak menyeberang masuk ke kapal untuk menyeberang. Ya, namanya lontong, sebut saja Otong. Dengan motor buntut khas orang-orang mudik, Otong menunggu giliran masuk ke kapal. Motor Otong berjalan masuk ke pelabuhan dengan lambat dan perlahan-lahan menunggu giliran. Dan di sebelah kanan terdapat jalur roda 4 baik bus maupun mobil yang menuju ke pelabuhan. Entah mengapa, Otong teringat sahabatnya di kampung. Tadinya awalnya Otong ingin memberi surprise atas kepulangannya. Tapi rasanya Otong sudah tidak tahan lagi. Sembari menunggu kendaraan antri masuk ke pelabuhan, Otong memvideo call sahabatnya. "Cil, wow wis awan, tangi. Iya iki tangi. Piye Tong? Loh, Tong, kowe ning endi?" "Ayo, aku ning endi? Aku mudik." "Tenanan?" "Iya, makane matamu melek sik ra. Deloken, aku ning pelabuhan. Petang jam engkas aku teko. Aku gawekno kolek ya." Hehe. "Alhamdulillah, akhirnya kamu mudik juga. Tenang aja, engko tak gawekno kolek es buah spesial buat kepulangan sahabatku tercinta." "Tenan yo?" "Iya tenan." Sik, dilanjut ntar ya," ucap Otong saat melihat ada penumpang cowok dari dalam bis menunjuk-nunjuk ke arahnya. Ya, hati-hati Tong, tak doain selamat sampai rumah." Amin. Tut. "Hah? Siapa?" "Aku." "Kenapa?" "Oh, astagfirullah, dompetku jatuh. Untung aja gak diambil orang. Ya Allah, gak tahu nasibku kalau sampai dompetku hilang. Mana duit THR di sini. Alhamdulillah. Mas, makasih orang baik. Makasih banyak, ganteng." Cowok di dalam bis itu tersenyum melambaikan tangan dan bis pun jalan. Bis kencono wungu. Ya, bisnya masuk ke pelabuhan duluan. Ya Allah, semoga bis yang ditumpangi cowok ganteng itu satu kapal sama motorku. Aku pengen makasih cara langsung sama dia. Duh, ini jalur motor kok ya lama ya. Macet banget, macet pol. Dan ketika motor lontong masuk di pelabuhan dan menuju kapal, ternyata bis cowok tadi justru diarahkan petugas ke kapal lain karena kapal yang akan ditumpangi lontong sudah full muatan. Ya, bisnya masuk kapal sebelah. Gak satu kapal deh. Ya udah deh, gak apa-apa. Aku doain aja, semoga Allah membalas kebaikan cowok itu dan semoga suatu saat bisa dipertemukan lagi. Motor lontong pun masuk ke dalam kapal. Kondisi motor di dalam kapal begitu full, sesak dan penuh. Dan setelah berhasil memarkirkan motornya, lontong naik ke tangga menuju tempat di mana ada tempat tunggu penumpang. Dan begitu sampai atas, kursi penumpang yang ada di dalam penuh. Mau tak mau lontong terpaksa keluar dan memilih bersandar di reling kapal. Melihat indahnya Selat Bali sembari menunggu giliran kapal berangkat menyeberang. Dan ketika lontong sedang menikmati pemandangan laut, kapal di sebelahnya, di mana kapal yang ditumpangi cowok tadi mulai bergerak dan hendak berangkat. Dek. Dan dari kapal itu, lontong tak sengaja melihat cowok tadi juga sama, sedang bersandar di reling kapal. Lontong seketika berteriak sekencang-kencangnya, tak peduli orang lain memperhatikannya. Lontong tetap cuek, berteriak sembari melambaikan tangannya. "Woi, Masih!" Seketika cowok tadi langsung menoleh dan kenotis oleh teriakan lontong. Cowok itu terlihat menunjukkan ekspresi senang dan juga melambaikan tangannya. Suara sirine kapal membuat keduanya susah berkomunikasi, sehingga cowok itu tak mendengar suara lontong. Apalagi kapal yang ditumpangi cowok itu semakin lama semakin menjauh darinya. "Masih, minta nomor HP nih." "Apa? Gak denger." "Nomor HP."
teriak Lontong memberi isyarat menggunakan jarinya pada cowok itu. Dan cowok itu mengangguk-angguk semangat, lalu menunjukkan isyarat nomor dengan jarinya. 0, 8, 1. Iya, terus. 7, 8, 9. Ulang, cek. 0, 8, 1, 7, 8, 9. Lontong mengulang agar tak salah. Sip. Cowok itu pun mengacungkan 2 jempolnya, yang membuat Lontong senang. Dan kapal cowok itu sedikit berputar dan semakin menjauh, sampai cowok tadi tak kelihatan lagi. Lontong yang berhasil mendapatkan nomor cowok tadi seketika tak sabar dan langsung hendak mengecatnya. Namun ketika mengecatnya, paketannya habis. Asem, aku lupa kalau paketanku habis. Banowes, biarin aja. Malam aja kalau sampai rumah tak cat. Lumayan untuk kenalan. Kata orang, nambah temen, nambah saudara, dan nambah rezeki. Coba tak lihat profile. Jenenge Upat. Ternyata orangnya beneran ganteng. Tadi gak begitu jelas di bis, tapi kelihatan sih orangnya ganteng, kulitnya putih. Akhirnya jalan juga kapalnya. Yes. Kapalnya cowok tadi mana ya? Apa udah bersandar duluan? Biarin dah, tak doain. Semoga Mas tadi selamat sampai tujuan. Tak lama kemudian, setelah 1,5 jam melewati Selat Bali, kapal yang ditumpangi Lontong akhirnya bersandar dengan lancar di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Lagu-lagu khas kota Using itu mulai terdengar di telinganya, menambah suasana mudik semakin terasa. Begitu motor Lontong berhasil keluar pelabuhan, Lontong berniat ke konter HP untuk mengisi paketannya. Dan setelah selesai, Lontong tidak langsung mengecat Upat. Lontong yang kebelet pipis itu pun mampir dulu ke pom bensin, mengisi bensin sekalian menjalani sholat duhur terlebih dahulu. Dan setelah selesai, rasa haus membuatnya berangkat lagi mencari Indomart. Dan begitu ketemu, Lontong minggir dan membeli minum sembari istirahat sejenak, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan mudiknya. Karena sudah mengisi paket data, pesan Lontong pun akhirnya terkirim. Halo Mas, ini aku yang tadi, yang dompetnya jatuh. Udah sampai mana Mas? Entah mengapa pesan yang sudah terkirim itu tapi tak kunjung-kunjung terbaca. Kok gak dibales ya? Apa dia ketiduran di bis? Apa tak telepon aja ya? Nanti malam aja deh. Biar leluasa kalau udah sampai rumah dan pas santai. Mending sekarang aku lanjutin aja perjalanan mudiknya, biar aku cepet sampai rumah. Lontong pun kembali melanjutkan perjalanan mudiknya. Dan selang 1 jam kemudian, Lontong hampir saja memasuki Alas Gumitir, jalur perbatasan antara Banyuwangi dan Jember. Namun sebelum memasuki Alas, Lontong kembali haus. Lagi-lagi motor Lontong mampir ke Indomart membeli minum. Dan setelah membeli minum, lagi-lagi Lontong duduk sebentar sembari mengecek HP-nya. Namun aneh, pesan itu hanya dibaca saja, tapi tak dibalas. Kok gak dibalas ya? Apa dia masih tidur? Apa dia gak ingat sama aku? Perasaan foto profilku udah tak ganti, fotoku yang paling ganteng dan jelas. Tapi kenapa kok gak dibales ya? Tak telepon aja Memanggil Upat. Entah mengapa Upat tak juga mengangkat-ngangkat panggilan teleponnya. Lontong bingung kenapa mas-mas tadi gak mau angkat ya. Dan ketika masih berusaha menelpon Upat, suara mobil ambulan terdengar nyaring. Dan ambulan itu tak hanya 1, namun 3. Dan jalanan tiba-tiba macet dan ramai. Pak, wonten apa toh? Tanya Lontong pada bapak-bapak. Enek kecelakaan le. Kecelakaan bis ning Gumitir. Rime blong. Ada korbannya le. Terus sebagian ada yang jatuh ke jurang. Isih dievakuasi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasihan ya pak. Iya. Astagfirullah. Bis. Pak. Bis apa yang kecelakaan pak? Bis Kencana Wungu. Ya Allah masih.
Mengingat nama bis yang ditumpangi mas-mas tadi sama persis dengan bis yang kecelakaan saat ini, Lontong langsung ngegas ke TKP di jalur Gumitir. Entah mengapa, Lontong jadi panik dan khawatir pada cowok tadi. Perasaannya jadi tak enak. Laju motornya mulai tersendat karena macet. Dan dari jauh di seberang jurang, ternyata benar terlihat sebuah bus dengan bagian depan menabrak pohon besar yang terguling dan ringsek parah. Dan di bawahnya ada beberapa mayat tertutup kardus. Bahkan sebagian yang meninggal maupun yang luka-luka hendak dibawa ke rumah sakit. Lontong yang panik tak sabar ingin melihatnya. Terpaksa memarkirkan motornya dan berjalan ke TKP yang berjarak sekitar 200 meteran dari tempat ia memarkirkan motornya. Lontong berlari, dan ketika sampai, Lontong deg-degan ketika petugas ambulan membuka dan membawa korban meninggal. Ternyata dari korban meninggal itu tak ada upat. Lontong melihat korban luka-luka yang masih hidup dan hendak dibawa naik pick up karena saking penuhnya ambulan. Tapi Lontong juga tak menemukan upat. Lontong yang penasaran mencoba bertanya pada polisi yang berada di TKP. "Pak, korbannya ini aja. Saya cari temen, Pak." "Korbannya masih dicari di jurang. Ada sekitar 3 korban yang keluar dari bis saat kaca bus hancur." "Ah, itu mereka. Akhirnya ditemukan." Dek. Seketika Lontong melihat bapak-bapak petugas dibantu warganya sedang menggotong korban dari bawah jurang. Dan dari salah satu korban itu adalah seseorang yang ia cari. Jantungnya berdetak kencang, apalagi ketika melihat yang lain masih hidup, namun upat tak sadarkan diri. "Masih, Pak, ini teman saya masih hidup apa udah mati, Pak?" "Tenang Mas, tenang. Rasa khawatir, masih hidup, cuma luka ringan aja. Mungkin pingsan karena shock. Dan mau kita bawa ke puskesmas terdekat saja." "Woi, pick up pendi rek, tolong!" teriak petugas. "Alhamdulillah, Pak, aku tak ngetut nih sokoburi ya Pak." "Ya, ikuti aja Mas dari belakang ke puskesmas Kalibaru." "Ya Pak." Upat pun dibawa naik pick up menuju puskesmas terdekat. Sedangkan Lontong berlari ke tempat motornya yang terparkir tadi dan tancap gas mengikuti pick up tadi ke puskesmas terdekat. Di puskesmas, sore hari kemudian, Lontong masih menunggu upat yang belum sadar di puskesmas. Dan ketika sedang menunggu, HP-nya bergetar. "Ya Cil, piye? Sampean di? Kok suwi men? Lihat nih, aku buatin kamu kolak sama es buah. Tapi palingan we raposo yo." "Waduh, koyoke aku telat Cil. Soalnya aku lagi nemenin orang yang kecelakaan." "Hah? Kecelakaan? Tapi kamu gak apa-apa kan?" "Iya, aku gak apa-apa. Ada mas-mas tadi sama-sama pemudik yang nolongin aku. Ngasih tahu kalau dompetku jatuh. Sekarang dia kena musibah. Bisnya nabrak pohon. Jadi aku nemenin dia. Gak enak aku. Tapi dia gak apa-apa kan?" "Alhamdulillah, selamat. Tapi masih pingsan." "Ya wes, santai wae. Sepulang-pulangnya aja, penting selamat. Kolaknya nanti tak angetin. Es buahnya tak simpen di kulkas." "Oke Cil, oke. Nanti kabarin ya kalau udah mau nyampe, takutnya aku taraweh." "Oke Cil." Dan setelah mengakhiri panggilan teleponnya, Lontong kembali masuk ke ruangan upat, lalu duduk di sampingnya, menatap wajah tampan yang terdapat beberapa luka di jidat dan tangannya. Mungkin akibat tergores semak belukar yang tajam dan terkena hantaman pohon-pohon saat dia jatuh. Dan ketika Lontong sedang memperhatikan upat, tiba-tiba upat membuka matanya. Masih sudah sadar?" "Mas, kok bisa ada di sini?" "Iya, lah aku dari tadi ngehubungin sampean, tapi ra diangkat-angkat. Tahu-tahu ada kabar, ada bis Kencono Wungu kecelakaan. Aku ingat betul itu bis yang sampean tumpai. Ya aku panik, langsung ke TKP." "Ya Allah Mas, makasih ya Mas." "Aku yang makasih. Kalau nggak karena sampean, dompetku bablas, bisa-bisa nggak jadi lebaran." "Walah Mas, sama-sama. Dan maaf, tadi nggak balas pesan Mas. Aku tidur di bis. Pas bangun-bangun, bis malah nabrak. Dan tak pikir
Aku udah mati. Ternyata alhamdulillah cuma pingsan. Halo mas, gimana? Ucap dokter yang kebetulan bertugas. Alhamdulillah dok, gak apa-apa. Masnya tidak ada luka yang serius dan hanya lecet saja. Sudah boleh pulang, hanya saja mas harus mengisi perut. Mungkin karena perut kosong dan kaget membuat mas pingsan. Saran saya jangan puasa dulu kalau lanjut mudik. Iya dok, makasih. Masih, memangnya masih mau mudik kemana toh? Jujur, saya juga nggak tahu mau mudik kemana mas. Karena saya sebenarnya nggak punya kampung. Hah? Lah terus masih naik bis tujuannya mau kemana? Tadinya saya nggak mau mudik, tapi ada teman kerja saya dulu ngehubungin. Katanya nyuruh saya mudik dan lebaran ke rumahnya. Mungkin dia kasihan sama saya, karena saya sebantang kara. Oh alah masih, gimana kalau masih ikut mudik ke tempatku aja? Ah, gak usah mas, saya gak enak, takut ngerepotin. Gak repot sama sekali kok, aku tinggal cuma berdua aja sama Mbak Yuku, namanya Mbak Sri. Tapi saya sudah kadung janji sama teman saya mas, gak enak. Oh gitu ya, memangnya rumah teman mas di mana? Di Lumajang mas. Loh, saya juga di Lumajang, kita barengan aja kalau gitu. Beneran mas, gak apa-apa? Ya gak apa-apa toh, saya malah seneng. Emang Lumajangnya di mananya toh? Lupa mas, gak tahu. Yang jelas katanya kalau sudah sampai terminal, saya disuruh ngehubungin teman saya. Oh gitu, ayo tak antar sampai terminal. Iya mas, makasih ya. Santai wae, aku seneng dapat teman baru. Tapi paling kita sampai sana agak maleman. Kalau gak habis maghrib, ya habis taraweh, karena takutnya macet. Alon-alon pokok kelakon, gak apa-apa ya? Iya mas, gak apa-apa. Yang penting selamat. Dan aku lebih seneng naik motor, biar bisa berhenti-berhenti, lihat pemandangan. Ya udah, ayo berangkat, yuk. Keduanya pun akhirnya berangkat melanjutkan perjalanan mudik bersama. Mas, pegangan aja biar aman. Oh, iya, permisi ya. Iya, gak apa-apa mas. Oh iya, kita belum kenalan loh. Mas Lontong kan? Iya, tapi panggil aja saya Otong, biar lebih akrab. Iya mas, saya Kupat, panggil aja Upat, biar sama-sama akrab. Iya Pat. Oh iya Pat, sampean kan nyebrang dari Bali juga. Sampean tinggal di Balinya di mananya? Dan kerja apa? Aduh, maaf ya, jadi kepo. Oh, saya tinggalnya di daerah Sanur, dekat dengan tempat kerja saya. Saya kerja jadi satpam bank mas. Panggil aja Otong. Oh iya Tong. Oh pantes budi sampean bagus. Ah bisa aja sampean. Kalau sampean kerja di mana? Aku kerja di warung Padang di daerah Tau Umar dan tinggal di mes. Oh gitu ya mas. Kapan-kapan saya beli di warung Padang mas. Haha boleh. Ngomong-ngomong, kamu kok mudik sendiri? Gak sama ceweknya? Apa mas sudah berkeluarga? Kan tadi aku udah bilang toh, aku tinggal cuma berdua sama Mbak Yuku. Aku masih sendiri masih. Lagian mana ada cewek yang mau sama aku yang jelek ini. Oh gitu, mas gak jelek-jelek amat kok, manis. Ah, bisa aja sampean. Kalau masih? Pasti cowok seganteng sampean, ceweknya cantik. Gampang cari cewek. Saya gak suka perempuan mas. Seketika motor Lontong minggir dan berhenti, yang membuat Upat cemas. Sampean homo? Iya mas. Kenapa mas? Mas Otong gak mau nurunin saya di sini, hanya takut sama saya kan? Ora masih. Ya masa hanya karena homo terus tega saya tinggal. Ini loh, ada bakso sama es kelapa. Aku mau beliin sampean. Kasian, sampean dari tadi perutnya kosong, habis pingsan. Hehe, bentar, duduk sini ya. Kupat lega. Untung saja Ontong tak menurunkan dan menelantarkannya setelah tahu Kupat homo. Dan entah mengapa, Kupat langsung belak-belakan tanpa malu mengakui dan jujur pada Otong. Kupat merasakan jika Otong adalah cowok baik-baik. Terbukti dengan rasa empati yang ia tunjukkan saat Kupat terkena musibah.
Mas ini baksonya. Oh iya, makasih. Bentar, tak ambilin es kelapanya. Iya. Ini Mas makasih ya. Sama-sama. Jadi Mas suka sama laki-laki toh? Hehe. Iya Mas. Kenapa Mas? Heran ya? Apa Mas jijik? Oh bukan, maksudku aku udah gak asing lihat orang homo. Oh ya? Mas homo? Enggak, alhamdulillah saya masih normal. Tapi saya sering lihat pasangan homo lagi makan di warung Padang saya pas kerja. Dan ada teman-teman saya yang cewek pada suka liatin dan ngintipin tiap ada pasangan homo lagi makan. Dibalikan gak aneh, sering lihat kayak gitu. Ya meskipun di mana-mana juga ada aja orang macam kayak sampean. Cuma kalau di Bali orang-orangnya kan cuek. Beda sama di kampung, bisa diomongin satu RT, ya kan? Oh iya Mas. Ngomong-ngomong, Mas udah punya cowok? Saya baru putus Mas. Cowok saya mau nikah katanya sama ceweknya. Walah, sakne. Ya gimana lagi Mas, resiko. Kalau nggak ditinggal selingkuh sama cowok, ya ditinggal kawin sama cewek. Apalagi kalau homonya nanggung. Nanggung gimana maksudnya? Ya nanggung. Suka cowok tapi kadang suka cewek juga. Masih takut ketahuan homo. Ada juga yang sama-sama homo tapi cuma mau enak-enak saja, gak mau serius. Enak-enak gimana? Cuma mau seks dan duit aja Mas. Oh gitu ya? Iya Mas, meski banyak homo, susah nyari yang mau diajak bener-bener. Karena saya itu gak cuma nyari sekedar pasangan, tapi juga bisa jadi partner hidup, bisa mensupport, bisa jadi pendengar yang baik. Susah senang selalu ada. Makanya saya gak mau buru-buru nyari, takut patah hati lagi. Ya begitulah Mas. Oh gitu, ternyata homo juga bisa patah hati ya. Homo juga manusia Mas. Iya ya. Kenapa? Mas mau gak jadi cowok saya? Ting. Hah? Otong terkejut saat mendengar ucapan Upat. Apalagi saat ini Upat menatap Otong. Otong lalu gugup. Canda Mas. Maaf, aku isih normal. Iya Mas, ngerti kok. Makasih udah mau berteman sama orang seperti saya. Ah, santai. Ayo habisin. Habis ini lanjut. Palingan lagi sejam setengah sampai. Iya Mas. Entah mengapa candaan Upat pada Otong itu membuat Otong jadi memperhatikannya dan membatin dalam hatinya. Kadang gak habis pikir aku, ganteng kayak gini pasti banyak cewek yang mau. Tapi kok malah suka batangan. Untung aja tadi dia bercanda. Kalau sampai beneran suka sama aku, waduh, alamat. Tapi kalau dilihat-lihat, meski laki-laki, tapi Mas Iki kok sedep juga ya dipandang. Waduh, enggak. Apa kata Acil kalau aku jadi homo? Di terminal, singkat cerita, tepat pukul 9 malam keduanya kini sampai di terminal. Namun saat baru sampai, motor lontong bocor. Lah kan, beneran bocor. Pantas aja tadi kok gak enak jalannya nih motor. Untung aja nyampe terminal. Aduh Mas, saya jadi gak enak gara-gara bonceng saya. Motornya Mas Otong jadi bocor. Bukan gara-gara Mas emang pas apa saja. Gak apa-apa kok, lagian rumah saya 5 kiloan dari sini. Biar tak minta jemput temanku aja. Kalau aku yang sampean tinggal gak bakal nyasar. Ini wilayahku, kampungku. Lah tapi kalau Mas yang tak tinggal, bahaya, bisa hilang. Mas telepon aja temennya, kabarin kalau udah sampai terminal. Iya Mas, ini aku chat dan dibalas langsung. Dia OTW Mas. Atau gini aja, habis ini tak anterin minta tolong diantar sama teman saya. Oh, gak usah. Ini aku juga dibalas sama temanku. Udah mau OTW juga, katanya jemput. Oh gitu. Mas bentar tunggu di sini aja. Biar temannya Mas gak bingung nyariin. Aku tak nyebrang ke situ. Tak ke bengkel, naruh motor dulu. Oh, iya Mas Otong.
Otong pun menyeberang menaruh motornya di bengkel. Dan karena bengkel ngantri, terpaksa motor diambil besok pagi. Otong pun kembali ke depan terminal bersama Upat. Gimana mas? Santai aja, tak ambil besok pagi. Masih antri. Tenang wae, aku kenal kok sama mas bengkelnya. Oh gitu. Bentar mas Otong, temanku nelpon. Iya, sama, temanku juga. Mas, di mana? Aku udah deket. Aku di depan pintu masuk terminal pas. Oke. Kue nengen di Tong. Ngarepe pintu masuk. Pas seberangi bengkel. Wah, raimu ketok. Tambah ganteng ae we, Cuk. Ganteng dasmu, Cuk. Kue nyasar piye? Kue nengen di? Aku ning ngarepmu, Cuk. Sing genah we. Ojo nggarai aku plonga-plongo kayak kebo. Kue nengen di? Otong yang plonga-plongo kayak kebo tiba-tiba heran saat ada mobil menghampirinya dan berhenti tepat di depannya. Dan begitu pintu mobil itu terbuka, kebo. Jian, Cok asu, mobilmu Cok? Bukan, mobil Ramdan, ucap Ajil dan Ramdan pun keluar. Dan teriak Upat. Loh, Mas Upat, Tong, kalian kok bisa barengan? Loh, kamu kenal sama Mas Otong? Dia tetanggaku Mas Oh alah, ya. Gak nyangka ya, tadi gak sengaja ketemu Mas Otong di jalan pas nolong aku. Bisku tadi kecelakaan. Hah? Beneran Mas? Pantes itu Mas kelihatan luka-luka, ucap Ramdan panik. Iya, untung aja ndelalah dia selamat. Padahal korbannya ada yang meninggal di tempat. Kenapa Mas tadi gak nelpon aku? Aku kan bisa nyuruh orang nyamperin Mas, ucap Ramdan merasa bersalah. Mas gak mau bikin kamu panik. Lagi pula Mas gak apa-apa kok. Dan kebetulan ada Mas Otong dan berkenan ngasih tumpangan, ucap Upat melirik dan tersenyum pada Otong. Yang entah mengapa senyuman dan lirikan Upat itu membuatnya salting. Ekspresi aneh Otong itu membuat Ajil bertanya-tanya di dalam hatinya. Otong kenapa ya? Tumben-tumbennya aku lihat mukanya kayak gitu. Mesam-mesem, kenyang-kenyem, kayak lagi jatuh cinta. Aku hafal banget ekspresi itu biasanya kalau Otong sedang naksir cewek cantik. Tapi kenapa ekspresi itu muncul saat melihat teman Ramdan? Apa jangan-jangan Otong suka sama cowok ini? Ais, kenapa aku jadi kepikiran itu? Mentang-mentang aku sekarang homo, jadi nyangkut pautin teman sendiri. Enggak, si Otong kan normal. Dia gak mungkin suka sama laki-laki. Otakku aja yang netting. Aku gak sabar pengen jujur sama dia kalau aku pacaran sama Ramdan. Kira-kira dia masih mau gak ya temenan sama aku? Tong, ya, makasih ya udah nemenin dan nebengin Mas Upat sampai dia nyampe sini dengan selamat, ucap Ramdan berterima kasih. Dan entah mengapa Otong melihat Ramdan yang sekarang jauh beda dengan Ramdan yang dulu dan lebih ramah. Iya Dan, tapi asal kamu tahu, kalau justru aku yang hutang budi sama dia. Kalau nggak karena dia, aku nggak bakal bisa lebaran. Karena dompetku hilang. Untung ada Mase yang ngasih tahu kalau dompetku jatuh. Sepertinya kalian memang sengaja dipertemukan. Hah? Oh iya, sampai lupa. Mas, kenalin, ini cowok aku yang pernah aku ceritain sama Mas. Oh, pasti ini Ajil yang sering kamu ceritain ya? Iya Mas. Ajil Mas, saya Upat. Saya teman Ramdan waktu dulu masih kerja bareng. Dan dia selalu cerita The Boy Next Door. Dan boy itu bernama Ajil. Mas, kok bongkar-bongkar aib sih? Terus Mas, dia gibahin aku apa aja? Banyak. Mulai dari ngintipin kamu setiap pagi, selalu ngarep kamu sapa, selalu ngintipin kamu ke musola, dan satu lagi. Apa tuh Mas? Dia paling gak suka kalau kamu deket-deket dan akrab sama pemuda-pemuda desa. Ketahuan juga akhirnya. Terbongkar sudah. Mas Upat nanti dia jadi besar kepala tahu. Emang udah besar tahu kepalaku. Kepala yang bawah. Ting ting.
Sekali lagi, selamat ya. Saya nggak nyangka setelah sekian lamanya akhirnya kalian bisa jadian juga. Saya ikut senang. Makasih mas, ucap Ajil yang membuat Otong jadi pusing. Otong sama sekali nggak ngerti mereka ngomongin apa. Otong garuk-garuk kepala. Sek, kalian dari tadi ngomongin apa sih? Tadi kamu bilang apa Dan? Ajil cowokmu. Jadian. Jadian gimana? Jil, aku kok jadi kayak orang goblok sih di sini. Jadian apa toh? Ngaku Jil. Ya jadian Tong. Jadi homo. Hah? Kalian bertiga homo? Iya.